this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Sulistiana. Saya duduk di kelas 5 M2N, Prajan Nazatul Tulab, Prajan Camplong Sampang. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi Al-Mujmal, Al-Mubayyan, dan Al-Mubayyin. Yang mana materi ini diambil dari kitab Al-Khulasoh karya Syekh Muhammad Hasan Hito. Baik, yang pertama saya akan membahas definisi Al-Mujmal. Al-Mujmal secara bahasa ialah global, sedangkan Al-Mujmal secara istilah ialah huwa ma lam tattabi dalalatuhu, adalah sesuatu atau lafaz yang belum jelas petunjuknya. Dan yang kedua adalah Al-Mubayyan. Al-Mubayyan secara bahasa ialah terperinci, sedangkan Al-Mubayyan secara istilah adalah huwa man tadahhat dalalatuhu ba'dal ihmal, suatu lafaz yang sudah jelas petunjuknya yang terletak setelah ijmal. Dan yang ketiga ialah Al-Mubayyin. Al-Mubayyin secara bahasa ialah menjelas, sedangkan secara istilah adalah suatu lafaz yang dengannya menjadi jelas petunjuknya, baik dari perkataan, perbuatan, dan tulisan. Dan contoh mujmal, wa aqimus shalah. Lafaz wa aqimus shalah ini belum jelas petunjuknya, dan ini dinamakan mujmal, yang artinya laksanakanlah sholat. Kemujmalan lafaz ini terletak pada lafaz sholat. Sholat yang bagaimana? Dan itu dinamakan mujmal. Kemudian ada penjelas dari lafaz aqimus shalah, yang mana penjelas ini dinamakan al-mubayyan, dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sallu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Keberadaan ini dengan perbuatan Nabi, dan ini yang dinamakan al-mubayyin. Dan selanjutnya saya akan membahas asbabul ijmal. Seperti yang pertama adalah seperti yang saya sudah jelaskan di awal, yang didefinisikan oleh Syekh Muhammad Hasan Hito, bahwasannya ijmal itu adalah lafaz yang belum jelas petunjuknya. Syekh Muhammad Hasan Hito memasukkan lal menjadi salah satu penyebab kemujmalan. Contoh pada lafaz muhtar. Lafaz ini bisa dibaca muhtayyirun dan muhtayyirun. Ketika kita baca muhtayyirun, maka menjadi isim fa'il, dan ketika kita baca muhtayyirun, maka menjadi isim maf'ul. Dan yang kedua adalah Syekh Muhammad Hasan Hito, bahwasannya penyebab terjadinya kemujmalan yang kedua adalah marji'us sifah, sebagaimana dalam contoh berikut ini pada lafaz Zaidun tabibun mahirun. Dan yang menjadi titik pembahasan adalah lafaz mahirun. Dan apabila lafaz mahirun tersebut kembali ke Zaidun, maka Zaidun bukan hanya pintar dalam bidang kedokteran, akan tetapi pintar dalam segala hal. Apabila kembali ke tabib, maka Zaidun hanya pintar dalam bidang kedokteran saja. Dan Syekh Muhammad Hasan Hito menjelaskan bahwasannya penyebab terjadinya kemujmalan yang ketiga adalah istisna majhul, bahwasannya adalah sesuatu yang dikecualikan akan tetapi tidak diketahui. Contoh pada firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum, yang artinya hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu.
Syekh Muhammad Hasan Hito menjelaskan bahwasannya penyebab terjadinya kemujmalan yang ketiga adalah istisna majhul, sesuatu yang dikecualikan akan tetapi tidak diketahui. Contoh pada firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum. Yang artinya hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Yang menjadi pertanyaan di sini itu adalah apa yang disebutkan dan apa yang dikecualikan. Dan kemudian dijelaskan di ayat yang lain. Allah berfirman, Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Dan selain yang disebutkan tadi itu hukumnya boleh, asalkan dengan menyebut nama Allah.